Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Pasti pada kepo kan? Apa itu teks eksplanasi? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Hardini, NIM saya 3120100093. Saya dari kelas A sore. Mata kuliah evaluasi pembelajaran dari dosen pengampu yaitu Haryadi Magister Pendidikan. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester yang diampu oleh Pak Haryadi Magister Pendidikan. Nah, pasti pada kepo kan? Yuk kita masuk di materinya. Belum ya. Terlebih dahulu kita harus memperkenalkan yaitu kompetensi inti. Itu sangat penting ya teman-teman. Kompetensi inti itu ada 4, yaitu KI pertama, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian mata. KI 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Ranah konkret itu terdiri dari menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yang terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini saya ambil 2. Yang pertama, 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Yang kedua, 4.9, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya kita akan membahas. Nah, di sini kita akan membahas pengertian teks eksplanasi. Sebelum itu, udah ada yang tahu belum tentang teks eksplanasi? Yang udah tahu pasti mengerti dong. Nah, di sini kita akan memberikan yang belum tahu. Nah, yang sudah tahu pun boleh juga menambah wawasannya di sini. Nah, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Nah, di sini menurut para ahli ada 2 nih menurut para ahli. Yang pertama, Restuti. Dalam bukunya yang terbit di tahun 2013, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan terkait dengan adanya proses dan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut tidak hanya terbatas pada fenomena alam, tetapi juga gambaran soal masyarakat. Yang kedua, menurut Barwich,
Teks eksplorasi adalah teks yang menjelaskan dan juga mendeskripsikan proses atau alasan dapat terjadinya dunia dan juga tempat bagaimana manusia itu hidup. Baruwix lebih menekankan kepada fenomena eksa dan alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori teks eksplanasi. Nah, di sini teori menurut Mahsun, teks eksplorasi memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama, struktur utama yang tak terpisahkan. Adapun struktur tersebut adalah pembuka, penjelasan atau isi, dan juga penutup sebagai interpretasi atau kesimpulan dari semuanya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta atau faktual, yaitu informasi yang didapat harus berdasarkan kepada fakta atau sering disebut dengan istilah faktual. Yang kedua, pembahasan bersifat keilmuan. Teks eksplorasi membahas sesuatu yang bersifat keilmuan. Kamu boleh mengeluarkan hipotesis, akan tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada. Yang ketiga, bersifat informatif. Tulisan ini sifatnya hanya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Jelaskan tentang data dan fakta yang terjadi benar di lapangan sesuai dengan teori atau bukti yang dimiliki. Yang terakhir yaitu keempat, fokus pada hal bersifat umum. Pada umumnya, pengertian dan ciri teks eksplanasi dipergunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi. Misalnya, gempa bumi, banjir, hujan, tsunami, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fenomena yang terjadi, yang artinya mengidentifikasi atau menganalisis sebuah fenomena yang terjadi. Yang kedua, menulis rangkaian kejadian, yang artinya mengurutkan peristiwa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi secara runtun dan mudah dimengerti oleh orang yang membaca. Yang ketiga, interpretasi, yang artinya mengambil kesimpulan dari semua peristiwa yang telah dijabarkan. Selanjutnya, manfaat teks eksplanasi. Manfaat mempelajari teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada, seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini sebagai contoh teks eksplanasi. Nah, contohnya itu seperti yang berjudul kebakaran hutan. Nah, di sini menceritakan kebakaran hutan ya. Bisa kita lihat sendiri ya cerita-ceritanya. Pasti seru dong tentang teks eksplanasi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kisi-kisinya mempelajari materi teks eksplanasi. Nah, kalau sudah membahas kisi-kisi, pasti kita akan masuk di yaitu soal. Yuk kita masuk di soalnya. Nah, soalnya itu pilihan ganda kok, tidak susah. Jadi jangan dipusingkan ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini soal-soalnya tentang teks eksplanasi. Dijamin mudah kok, tidak susah. Di sini ada 3. Selanjutnya di sini yaitu dia memberikan cerita teks eksplanasi ya teman-teman, untuk menjawab nomor 4 sampai 8. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya 9, 10. Nah, soal di sini hanya terdapat 10 soal. Tidak banyak kok teman-teman, jadi tidak terlalu pusing ya teman-teman. Intinya, sebelum kita memulai sesuatu, terlebih dahulu ingat berdoa dan mempelajari materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk di rubrik pedoman atau penilaian. Nah, penilaian dari pilihan ganda tadi, jumlah benarnya dikali 10. Contohnya seperti temanmu benar 10, nah dikali 10.
hasilnya akan menjadi 100. Nah, di sampingnya sudah tertera dengan kunci jawaban juga ya teman-teman. Ya, sudah tidak terasa ya teman-teman, waktunya sangat singkat sekali. Kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu penutupan. Nah, sebelum saya menutupi ini terlebih dahulu, saya ingin meminta maaf jikalau kata-kata saya ada yang susah dipahami, terbelit-belit dalam menyampaikan materi. Maafkan saya. Dan di sini saya akan menutup presentasi saya untuk teman-teman. Semoga selalu sukses. Terima kasih.